Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khauf war roja adalah dua amalan hati yang seorang muslim yang baik akan senantiasa dia dalam keadaan al-khauf war roja. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi al-muznibati bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwah rahimakumullah. Malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala, terlebih di malam-malam yang dijelaskan banyak keutamaan, banyak kebaikan yang diberikan bagi mereka-mereka yang mengingat Allah, kembali menundukkan dirinya, kembali bagaimana melawan egonya, kembali merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan banyaknya kekurangan-kekurangan dan tetap terus memupuk harapan. Tema yang akan disampaikan adalah tentang al-khauf war roja. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khauf war roja adalah dua amalan hati yang seorang muslim yang baik akan senantiasa dia dalam keadaan al-khauf war roja. Khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga dia ar-roja, berharap punya harapan. Kehidupan ini jika kita tidak punya harapan tentunya akan senantiasa sempit. Kondisi pandemi yang masih sampai saat ini kita jalanin, janganlah sampai menghilangkan ar-roja, rasa harap akan pertolongan Allah yang segera akan diberikan kepada hamba-hambanya. Mungkinlah kondisi pandemi masih tetap terjadi, tapi perasaan, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala nggak boleh pupus,
nggak boleh sirna, nggak boleh hilang, karena itu adalah bekal kita dalam kehidupan ini dan bekal kita berharap untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf war-raja, para ulama menjelaskan, adalah keadaan di mana kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga bagaimana kita tetap terus menunjukkan betapa kecilnya, betapa sedikitnya, betapa tidak mampunya kita melainkan gara-gara Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala dalam surat, ikhwas kalian bisa melihat surat ke-15 ayat 49 dan ayat 50. Allah menggambarkan dua kondisi al-khauf war-raja yang harus senantiasa ada dalam diri setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dua ayat tersebut dipahami minimal bagaimana kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain juga kita takut. Kayak gimana di surat tersebut, ikhwas sekalian, kita diingatkan apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat ke-15 ayat 49 ayat 50 surat Al-Hijr, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal azabul alim. Wahai hamba-hambaku, aku adalah, kata Allah, al-ghafurur rahim, zat yang memberikan pengampunan, yang maha memberikan pengampunan, dan juga zat ar-rahim, yang maha penyayang kepada hamba-hambanya. Di sini agar kita tetap terus punya apa yang disebut dengan ar-roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan akan rahmat dan sayangnya Allah tetap terus senantiasa mengiringi kita. Harapan, rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ketika kita berada di dunia, tapi tetap terus berlanjut sehingga walaupun kita telah meninggalkan dunia yang fana ini. Harapan dosa-dosa kita yang banyak, yang penuh dengan banyak kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan, tapi kita tetap beristighfar sebagaimana kita di malam-malam ini, di saat-saat ini perbanyak istighfar karena kita punya harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur Ar-Rahim. Ikhwah sekalian, ayat ini dalam pemahaman yang sederhana bagaimana tetap memupuk, bagaimana tetap merawat pohon harapan yang Allah tanamkan dalam setiap pribadi kita. Nabi ibadi, bagaimana Allah bersyukurlah mereka-mereka yang masuk dalam kategori ibadi, hamba-hamba Allah. Dialah Allah, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kita ulang-ulang, kita berusaha hayati, kita berusaha tadabburi, kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menanamkan bahwa sebanyak apapun dosa-dosa, kekeliruan-kekeliruan yang pernah kita lakukan, dialah Allah Subhanahu wa taala, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat berikutnya Allah mengatakan, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal azabul alim. Di sisi lain Allah juga menjelaskan, Allah juga menyampaikan bahwasanya siksaku adalah siksa yang pedih. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal azabul alim. Wahai manusia-manusia yang masih berani, yang masih punya sedikit saja niat-niat untuk melanggar aturan-aturan Allah. Wahai manusia-manusia yang masih lalai, yang lupa, yang digoda, dirayu sehingga dia terlena, sehingga dia tidak ingat
akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya siksaan Allah itu adalah siksaan yang pedih, siksaan yang menyakitkan, siksaan yang akan tidak pernah membuat kita kepikir lagi untuk na'udzubillah summa na'udzubillah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Siksaan yang begitu pedih. Saya sulit membayangkan bagaimana siksaan yang pedih tersebut. Andaikan misalnya dalam sebuah gambaran yang disampaikan dalam sebuah hadis, api neraka tersebut, yang mana gambaran siksaan yang ringan saja, jika kita mengenakan ataupun api tersebut mengenai kaki kita yang terbakar, yang hangus, bukan hanya di kaki, sampai di kepala kita, di ubun-ubun, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini misalnya sebuah ilustrasi singkat sederhana bagaimana siksaan Allah. Wa anna adabi huwal adabul alim. Wa anna adabi huwal adabul alim. Bahwasanya siksaanku benar-benar siksaan yang menyakitkan, siksaan yang pedih, siksaan yang tidak pernah mungkin kita membayangkan bagaimana bagaimana sakitnya, bagaimana pedihnya, bagaimana perihnya. Jika dalam keterangan-keterangan yang disebutkan, api neraka di dunia, api yang ada di dunia itu hanya baru beberapa persen saja, bagian sedikit saja daripada api yang Allah siapkan bagi mereka-mereka yang berani, sombong, ingkar, menolak, enggan, takabur. Nasallahu salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar lindungi, dijaga, sehingga tidak pernah terpikir dalam diri kita untuk melakukan hal-hal, untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita dapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa anna adabi huwal adabul alim. Bahwasanya siksaku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah siksa yang beri kita takut. Siapa yang berani untuk menantang Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang berani untuk merasakan siksaan Allah Subhanahu wa taala sekalipun sedikit? Kita nggak berani, kita nggak ingin, kita nggak pengen, kita takut. Karena apa? Siksaan Allah sekalipun sedikit adalah wa anna adabi huwal adabul alim. Ibadallah, takut dari siksaan Allah juga adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hope dan harapan akan pahala, akan karunia dan kebaikan, akan balasan dari Allah, juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah hati. Mungkin kita masih banyak fokus melakukan ibadah-ibadah fisik, maka sudah saatnya lah ibadah-ibadah fisik yang kita lakukan kita perkuat, kita hiasi, kita dasari dengan ibadah hati, yaitu apa yang dikatakan al-khauf war-raja. Khauf dari siksa Allah Subhanahu wa taala gara-gara kemaksiatan yang dilakukan, gara-gara hak-hak manusia yang masih kita lalaikan. Ar-raja di sisi lain adalah pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada rahmat-rahmatnya, daripada kasih sayangnya. Banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan tentang roja, tentang pengharapan. Salah satunya sebuah ayat yang dikatakan para ulama arja ayah, yang sangat menggambarkan harapan yang harus kita pelihara, harapan yang harus kita rawat dan jaga, sebagaimana disebutkan dalam surat ke-39, surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hambaku, katakan wahai hamba-hambaku yang dia telah melampaui batas, yang dia telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan, yang telah dia banyak melakukan keburukan-keburukan, kemudian dia kembali bertaubat, mohon ampun kepada Allah, maka ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur Rahim. Mirip dengan ayat yang sebelumnya. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Bahwasanya diakhiri dengan menyebutkan asma Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Kembali di ayat yang dikatakan para ulama arja ayat yang penuh harapan buat kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kembali ditutup dengan asma Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Dialah Allah yang Maha Pengampun dan yang Maha Rahim. Ketika inilah salah satu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang dapat tetap terus menjaga, yang dapat tetap terus memelihara roja kita kepada Allah, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan agar segera pandemi ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan atas segala macam hal-hal yang kita hadapi agar Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan, dan harapan yang pastinya agar Allah mengampuni banyaknya kesalahan-kesalahan, banyaknya kekurangan-kekurangan, banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan yang masih kita lakukan, yang masih kita kerjakan, yang masih kita lakukan, kerjakan, yang masih kita perbuat, yang masih kita akui sedikit banyaknya belum bisa karena kelemahan kita, karena kurang semangatnya kita, karena kurang kokohnya keimanan kita, ternyata masih kita kerjakan lagi, ulangi lagi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah dengan namanya Al-Ghafur Ar-Rahim. Kita mohon dengan pemahaman kita terhadap ayatnya yang tadi dibacakan dari surat Az-Zumar, dari surat Al-Hijr, yang mana di situ di dua ayat tersebut Allah menyatakan bahwasanya dialah Allah Al-Ghafur Rahim. Wahai Allah Al-Ghafur, ighfir lana dzunubana, ampunilah dosa kami Allah, dosa kami kepada keluarga kami, dosa kami kepada anak-anak kami, dosa kami kepada orang tua kami, dosa kami kepada handai taulan kami, kepada tetangga kami, teman sejawat kami. Masih banyak kekurangan-kekurangan, masih banyak kesempatan-kesempatan baik yang belum lagi kami lakukan, kami manfaatkan untuk beribadah kepadamu. Nabbi ibadi anni anal ghafur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perasaan harap tersebut tetap kita jaga dan pelihara dengan ayat-ayat tersebut. Di sisi lain juga jangan sampai perasaan harap tersebut mengalahkan rasa takut kita, mengalahkan rasa khauf kita. Karena kata para ulama rahimahumullah ta'ala, khauf dan roja jangan sampai yang satu menghalangi yang lainnya. Harus bagaikan dua sayap, bagaikan dua sayap dari seekor burung
yang mana ketika dia harmonis sinergi, kemudian dia melakukan kegiatannya tersebut, dia bisa terbang dengan baik. Nah, inilah yang dikatakan di dalam ayat-ayat yang tadi dibacakan, bagaimana al-jam'u, kita mengakomodir bagaimana al-khauf war roja. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagaimana cirinya orang-orang yang beriman. Khauf war roja juga disebutkan di dalam ayat lain dengan istilah raghaban wa rahaba. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka orang-orang yang baik, hamba-hamba Allah adalah yang segera melakukan kebajikan-kebajikan, berlomba-lomba dalam melakukan al-khairat, dan mereka memohon kepada Allah raghaban wa rahaba. Raghaban bagaikan dia harapan, wa rahaban takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat yang sering kita dengar, jika kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan membalas, akan memberikan tambahan. Tapi jika kita kufur, Allah juga mengingatkan, inna adabi lasyadid. Jangan sampai, karena dipahami orang-orang yang tidak bersyukur pasti dia akan dibalas dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang telah Allah berikan kepadanya ketika tidak digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya akan memberikan kepada dia kebaikan, tapi na'udzubillah summa na'udzubillah, bisa memperjauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Dalam ayat lain Allah menggambarkan al-khauf war raja setelah tadi dengan kata-kata raghaban wa rahaba. Di dalam ayat lain dengan tegas Allah menyebutkan dua kata tersebut, dua kata al-khauf dan raja, dengan kata Allah, dengan firman-Nya wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Mereka mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunannya, balasannya, surganya Allah, keridhaan Allah, dan mereka di sisi lain yakhafuna 'adzabah, takut siksaan Allah, takut nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang dicontohkan oleh para al-anbiya wal mursalun, para generasi-generasi terdahulu yang baik, as-salafus saleh. Mereka tidak memberatkan satu sisi, tidak hanya memberatkan khauf kemudian rojanya dikalahkan, ataupun sebaliknya rojanya diberatkan, khaufnya dikalikan, enggak. Tapi yang dikatakan para ulama adalah seimbang dia, sama dia, digabungkan al-khauf war roja. Kenapa demikian? Karena kalau hanya rojanya saja dikuatkan, na'udzubillah, takut dia akan menjadi orang-orang yang sombong, takut gara-gara amalan-amalan baik tersebut yang dia lakukan, dia lupa untuk bagaimana semua tersebut harus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kembali lagi kepada rahmat dan ihsannya Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, ketika yang dikedepankan, yang dimenangkan adalah rasa takutnya saja, rasa takut dan ngerinya saja, tanpa diiringi dengan rasa roja, maka bisa jadi dia tidak merasakan betapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Senantiasa dalam dirinya adalah pemandangan yang sempit, kondisi yang susah, kondisi yang dalam perasaannya, dalam pemahaman dia, karena rasa takut yang berlebihan. Maka teladan yang disampaikan ataupun contoh yang disebutkan oleh generasi-generasi terdahulu, bagaimana kita bisa menggabungkan dengan baik, dengan seimbang al-khauf war roja. Inilah salah satu yang dipahami dari beberapa ayat yang disampaikan, dan bagaimana dahulu cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang
yang kita sangat populer. Bagaimana Allah memberikan ampunan kepada seorang di generasi dulu Bani Israel yang telah membunuh 100 sampai 100 nyawa. Tapi bagaimana Allah tunjukkan kepada dia harapan, dengan harapan tersebut kemudian kita sama-sama mengetahui bagaimana Allah memberikan rahmatnya kepada hamba Allah tersebut. Semoga di malam ini Allah memberikan rahmatnya kepada kita, dan jangan pernah kita merasa bangga dengan amalan-amalan kebaikan yang pernah kita lakukan, karena itu semuanya belum tentu diterima oleh Allah, melainkan jika kita memurnikan keikhlasannya, kemudian hanya berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, marilah kita tundukkan kepala kita. Kita angkat kedua tangan kita, hadir khauf segala dosa kita. Semoga Allah memaafkan begitu banyak kesalahan, dan di sisi lain jangan pernah kita merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita tidak pernah tahu bagaimana kita diberikan kesempatan untuk bagaimana pada saat akhirnya nanti kita harus meninggalkan dunia ini, kita dicabut nyawanya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan perasaan al-khauf war-raja sehingga tetap terus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala akan ampunan-ampunannya, dan yakin akan siksaannya, dan kita berdoa agar dihindari oleh Allah dari siksanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ghaffar ighfir lana ya Rahman irhamna. Allahumma ya Ghaffar ighfir lana ya Ghafur ighfir lana ya Allah اغفر لنا يا رحمن يا رحيم ارحمنا. رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، ومغفرتك أوسع من ذنوبنا، فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نخاف عذابك، اللهم إنا نخاف عذابك، اللهم فقنا عذاب النار فقنا عذاب النار فقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا خوفا منك ورجاء إليك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ikhwah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.